Analisis yang keempat, analisis persamaan regresi dan koefisien determinasi. Pada analisis regresi yang akan dijelaskan meliputi persamaan regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Berikut ini disajikan ringkasan hasil analisis regresi yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Jadi output yang sebelumnya sudah kita hasilkan, kita copy ke Microsoft Word, harus kita ringkas menjadi format yang singkat, padat seperti ini. Cukup mencantumkan unstandardized coefficient, kemudian standardized coefficient, kemudian signifikansi R square dan adjusted R square. Kalau mau dihapus, F hitung dan signifikansi dihapus juga boleh. Kemudian di bagian bawah tabel dikasih keterangan variabel terikat adalah pengelolaan keuangan pribadi. Pada tabel tersebut terdapat dua jenis koefisien regresi, yaitu koefisien unstandard, kita sebut unstandardized coefficient B, dan koefisien standar, standardized coefficient beta. Kedua koefisien tersebut dapat digunakan pada persamaan regresi pada konteks berbeda dengan cara interpretasi yang berbeda pula. Koefisien unstandard biasanya digunakan untuk jenis data rasio yang biasanya berasal dari pengumpulan data sekunder, misalnya data penjualan, data laba, modal, dan lain-lain. Sedangkan koefisien standar digunakan untuk jenis data persepsi yang biasanya pengumpulan datanya berasal dari kuesioner. Untuk pembelajaran, pada analisis ini akan dilakukan analisis dari kedua koefisien tersebut, sehingga kita bisa mengetahui letak perbedaan penggunaan dan interpretasi kedua analisis tersebut. Analisis koefisien regresi berdasarkan unstandardized coefficient B, persamaan regresinya adalah sebagai berikut. PKP sama dengan negatif 0,157 ditambah 0,451 LK dikurangi 0,203 FLC ditambah 0,767 FSE. Nilai konstanta sebesar negatif 0,157 artinya pada kondisi variabel literasi keuangan, financial locus of control, financial self-efficacy bersifat konstan atau 0, maka pengelolaan keuangan pribadi nilainya negatif sebesar negatif 0,157. Maknanya adalah orang tersebut tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik. Nilai koefisien regresi literasi keuangan sebesar 0,451, artinya kenaikan literasi keuangan sebesar 1% akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi sebesar 0,451% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nilai koefisien regresi financial locus of control FLC sebesar negatif 0,230, artinya kenaikan financial locus of control sebesar 1% akan menurunkan pengelolaan keuangan pribadi sebesar 0,23% dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien regresi financial self-efficacy sebesar 0,767, artinya kenaikan financial self-efficacy sebesar 1% akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi sebesar 0,767% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Berikutnya, kita lakukan analisis koefisien regresi berdasarkan standardized coefficient beta. Ada perbedaan dengan koefisien sebelumnya. Analisis koefisien regresi berdasarkan standardized coefficient beta. Berdasarkan tabel, kita dapat susun persamaan regresinya adalah PKP sama dengan 0,372 LK minus 0,187 FLC ditambah 0,752 FSE. Dari persamaan tersebut kita lakukan interpretasi sebagai berikut. Nilai koefisien regresi literasi keuangan sebesar 0,372, artinya kenaikan literasi keuangan akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi. Nilai koefisien regresi financial locus of control sebesar minus 0,187, artinya kenaikan financial locus of control akan menurunkan pengelolaan keuangan pribadi. Nilai koefisien regresi financial self-efficacy sebesar 0,767, artinya
sebesar 0,752, artinya kenaikan finansial self-efficacy akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi. Analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nilai koefisien korelasi yaitu R sebesar 0,916, artinya hubungan ketiga variabel bebas yaitu literasi keuangan, financial locus of control, dan financial self-efficacy dengan variabel terikat yaitu pengelolaan keuangan pribadi bersifat sangat kuat. Dalam interpretasi koefisien determinasi atau R-square, jika variabel bebas lebih dari 2, maka yang dianalisis adalah koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R-square. Diketahui nilainya adjusted R-square sebesar 0,829, artinya 82,9% variasi perubahan variabel pengelolaan keuangan pribadi dapat diprediksi oleh variabel literasi keuangan, financial locus of control, dan financial self-efficacy. Sedangkan sisanya sebesar 17,1%, yaitu yang diperoleh dari 100 dikurangi 82,9 ketemu 17,1, dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Langkah kelima, analisis data. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan langkah terakhir dalam analisis statistik sebagai dasar interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Dalam analisis ini akan disajikan pengujian hipotesis dengan uji T dan uji F. Pada analisis ini sesuai dengan tujuan penelitian, uji T digunakan untuk menguji terdapat tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel terikat. Sedangkan uji F digunakan untuk menguji terdapat tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk melihat apakah model secara keseluruhan layak ataukah tidak, maka sering disebut sebagai goodness of fit. Sehingga dalam analisis, pengujian hipotesis F dilakukan lebih dulu untuk mengetahui kelayakan model atau disebut model fit. Jika layak, maka akan dilanjutkan ke analisis berikutnya. Jika tidak layak, maka perlu dilakukan perbaikan model, perbaikan instrumen, atau pengumpulan data ulang. Dalam pengujian hipotesis terdapat 5 tahap atau 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis 0 HO. Pertama, menentukan hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif HA. Kemudian menentukan arah pengujian, nanti mau dipilih satu arah atau dua arah. Jika ditentukan satu arah, maka harus disebut satu arah kanan atau positif atau satu arah kiri negatif. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Yang ketiga, menghitung nilai statistik uji. Hasil pengolahan yang sudah kita lakukan nanti sebagai hasil perhitungan nilai statistik uji. Yang keempat, menentukan wilayah kritis atau wilayah penolakan hipotesis 0 dan kriteria pengujian hipotesis. Langkah kelima, pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0. Pada pengujian hipotesis di analisis ini, langkah pertama yang dilakukan untuk pengujian kelayakan model dengan uji F, kemudian dilanjutkan dengan uji T. Berikut ini disajikan hasil perhitungan nilai statistik. Variabel literasi keuangan, nilai T hitungnya sebesar 4,431 dengan signifikansi 0,000. Financial locus of control, nilai T hitungnya negatif 2,029 dengan signifikansi 0,048. Financial self-efficacy, T hitungnya 7,098, signifikansinya 0,000. Untuk keseluruhan model, nilai F hitung sebesar 83,517 dengan signifikansi 0,000. Langkah pertama atau tahap pertama untuk pengujian hipotesis dengan uji F untuk mengetahui kelayakan model atau goodness of fit. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Berikut ini adalah format pernyataan hipotesis. H0
beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya model regresi tidak layak atau fit. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, tidak sama dengan 0. Artinya model regresi tersebut layak untuk dilanjutkan atau fit. Prosedur kedua, langkah kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi atau alfa ditentukan sebesar 5% atau 0,05. Nilai F tabel dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3 dan jumlah sampel sebanyak 52, maka dapat dihitung nilai F tabel sebagai berikut. DF pembilang sama dengan K sama dengan 3. DF penyebut rumusnya N min K min 1 sama dengan 52 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 48. Alfa 5%. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat melihat dari tabel F sebagai berikut. DF pembilangnya kita cari 3, kemudian DF penyebutnya adalah 48, sehingga ditemukan atau diperoleh F tabel sebesar 2,08. Ketiga, menghitung nilai statistik uji. Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, kemudian diringkas dalam tabel, maka diketahui nilai F hitung sebesar 83,517 dengan signifikansi sebesar 0,0000. Keempat, menentukan wilayah kritis atau wilayah penolakan hipotesis 0 dan kriteria pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan gambar grafik pengujian hipotesis dengan uji F. Jadi kalau untuk uji F hanya ada satu, yaitu satu arah kanan saja. H0 diterima, kemudian HO ditolak. Batasnya atau nilai cut off-nya adalah 2,8. Dari hasil pengolahan data kita temukan F hitungnya sebesar 83,517. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan dari hasil pengujian hipotesis dapat disajikan di tabel berikut. Jenis hipotesis nanti ada hipotesis 0 diterima dan hipotesis 0 ditolak. Kemudian untuk pernyataan hipotesis, untuk hipotesis 0 artinya model regresi tidak layak. Kemudian hipotesis 0 ditolak, hipotesis 0 ditolak itu sama saja dengan hipotesis alternatif diterima. Model regresi layak. Kemudian berdasarkan nilai F hitung, F tabel F hitung, kalau nilai F hitungnya nanti lebih kecil dari F tabel, hipotesis 0 diterima. Kalau nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, hipotesis 0 ditolak. Kalau berdasarkan probabilitas signifikansi, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, hipotesis 0 diterima. Kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, hipotesis 0 ditolak. Kalau berdasarkan grafik, dia berada di area penerimaan HO. Kalau hipotesis 0 ditolak, dia berada di daerah penolakan HO. Nah, hipotesis 0 diterima artinya model regresi tidak layak, tidak fit, sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk analisis. Sedangkan kalau hipotesis 0 ditolak, artinya model regresi tersebut fit atau layak untuk dilanjutkan untuk analisis. Langkah terakhir untuk pengujian hipotesis dengan uji F, pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0. Keputusan yang diambil kita ringkas sebagai berikut. Nilai F hitung sebesar 83,517. Ini nilainya lebih besar dibandingkan nilai F tabel sebesar 2,8. Nilai probabilitas signifikansi itu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Sedangkan kalau kita lihat dari grafik, dia berada di daerah penolakan HO. Nah, berdasarkan kriteria dan nilai hasil perhitungan, maka keputusannya adalah menolak hipotesis 0. Artinya, model regresi bersifat layak. Dari temuan ini, maka konsekuensi yang bisa kita putuskan adalah analisis pengujian pengaruh variabel bebas secara individual dengan uji T dapat dilanjutkan. Pengujian hipotesis yang kedua adalah dengan uji T.
Jadi uji hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Ada 5 tahap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka langkah pertama, kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kemudian arah pengujian. Dalam analisis ini, untuk mempermudah pemahaman dulu, kita akan menggunakan pengujian dua arah. Alasannya adalah secara logika, variabel-variabel yang diteliti ini mungkin berpotensi memberikan hasil yang beragam. Kemudian secara teoritis kurang penelitian terdahulu atau teorinya mungkin kurang kuat. Hipotesis yang pertama, jadi dalam analisis dengan uji T ini nanti akan ada hipotesis sebanyak 3 karena ada 3 variabel bebas. Yang pertama, hipotesis yang pertama ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesisnya H0 beta 1 sama dengan 0, artinya literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. HA beta 1 tidak sama dengan 0, artinya literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis kedua, pengaruh financial locus of control terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Bunyi hipotesisnya adalah H0 beta 2 sama dengan 0, artinya financial locus of control tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Dan hipotesis alternatifnya beta 2 tidak sama dengan 0, artinya financial locus of control berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis ketiga, pengaruh financial self-efficacy terhadap pengelolaan keuangan pribadi. H0 B3 sama dengan 0, artinya financial self-efficacy tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis alternatifnya B3 tidak sama dengan 0, artinya financial self-efficacy berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. 2. Menentukan taraf signifikansi. Tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05. Nilai T-tabel dengan jumlah variabel bebas sebanyak 3 dan jumlah sampel sebanyak 52 dapat dihitung nilai T-tabel sebagai berikut. Derajat kebebasan, degree of freedom, rumusnya N min K min 1. Berarti N-nya 52, K-nya 3 dikurangi 1 ketemu 48. Pada alfa 5%, kita cari nilai T-tabelnya. T-tabel yang kita gunakan adalah T-tabel dua arah, sehingga yang kita pakai adalah pada baris kedua 0,05. Kemudian untuk DF-nya kita cari sebesar 48. Perpotongan antara 48 dengan alfa 0,05 sebesar 2,01063. Kita singkat plus minus nilai tabelnya plus minus 2,01. Itu artinya sebelah kanan dia plus 0,2,01, di sebelah kiri minus 2,01. Langkah ketiga, menghitung nilai statistik uji. Nilai statistik uji ini diperoleh dari hasil pengolahan data yang sudah disebutkan di atas. Nah, ini kita ringkas dengan tabel pengolahan sebagai berikut. Literasi keuangan ketemu T 4,431 dengan signifikansi 0,00. Financial locus of control, T hitungnya ini negatif 2,029 dengan signifikansi 0,048. Financial self-efficacy 7,098, signifikansinya 0,000. Langkah keempat, menentukan wilayah kritis dan atau wilayah penolakan H0 maupun kriteria pengambilan keputusan. Grafik hipotesisnya seperti ini. Nah, grafik hipotesisnya seperti ini beda dengan grafik untuk yang uji F. Bentuknya seperti lonceng. Sebelah kiri adalah daerah penolakan H0 menggunakan T hitung negatif. Kemudian yang sebelah kanan daerah penolakan HO nanti menggunakan T tabel yang positif. Sehingga di sini kita tulis
sebelah kiri negatif 2,01, yang sebelah kanan 2,01. Sesudah membuat tabel ini, maka langkah berikutnya adalah kita memasukkan angka. Beta 1 nilai T hitungnya sebesar 4,431. Kemudian beta 2 financial locus of control negatif 2,029, sehingga kita taruh di bagian sebelah kiri. Sedangkan untuk finansiasi nilainya sebesar 7,098, kita taruh di sebelah kanan. Sedangkan untuk kriteria pengambilan keputusan, jika hipotesis 0 itu diterima, artinya variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Itu kriterianya sebagai berikut: jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, atau min T hitung lebih besar dari min T tabel. Kemudian signifikansinya lebih dari 0,05 dan dia berada di area penerimaan HO. Makna variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria untuk hipotesis 0 ditolak, atau dengan kata lain hipotesis alternatifnya diterima. Pernyataan hipotesis ada kata-kata berpengaruh. Kalau berdasarkan T tabel T hitung, ini T hitungnya ini lebih besar dari T tabel, atau min T hitungnya lebih kecil dari min T tabel. Kemudian signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, dan kalau dimasukkan ke dalam grafik dia berada di daerah penolakan HO. Maknanya apa? Variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan data kemudian kriteria pengambilan keputusan, langkah terakhir adalah pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis 0. Keputusannya yang sudah kita hitung, kita bandingkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk hipotesis pertama, kalimat pernyataan hipotesisnya adalah literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Nilai T hitungnya sebesar 4,41, arah pengujiannya dua arah, berarti bisa sisi kanan, bisa sisi kiri. Kalau nilai T tabel sisi kanan 2,01, sisi kiri negatif 2,01, kemudian signifikansinya diketahui atau diperoleh 0,0000. Sehingga berdasarkan T hitung dan T tabel, maka T hitung sebesar 4,431 ini lebih besar dari T tabel 2,01, dan signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kalau kita lihat dari grafik, dia berada di daerah penolakan HO, maka artinya literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis kedua, financial locus of control tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Diperoleh nilai T hitungnya ini negatif sebesar negatif 2,029. Arah pengujiannya dua arah, sisi kanan maupun sisi kiri. T tabelnya 2,01 untuk kanan dan negatif 2,01 untuk sisi kiri, dengan signifikansi 0,048. Kalau sudah diketahui angka tersebut, maka min T hitung itu sebesar negatif 2,029, ini lebih kecil dari min T tabel sebesar min 2,01, dengan signifikansi lebih kecil dari 0,048, lebih kecil dari 0,05. Kalau dilihat dari grafik berada di daerah penolakan, maka maknanya adalah financial locus of control berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesis ketiga, financial self efficacy tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Nilai T hitungnya ini nilainya paling besar sebesar 7,098. Arah pengujiannya sama dengan dua hipotesis sebelumnya, dua arah. Kemudian nilai T tabelnya juga sama, 2,01 dan min 2,01. Signifikansinya 0,000. Kalau pengambilan keputusan berdasarkan nilai T hitung, T tabel, T hitungnya ini sebesar 7,098 lebih besar dari T tabel 2,01. Signifikansinya
0,000 lebih kecil dari 0,05 dan dia berada di area penolakan HO. Maka artinya financial self efficacy berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan kriteria dan hasil perhitungan, maka keputusan pengujian hipotesis dirinci lagi sebagai berikut. Hipotesis pertama, kesimpulannya adalah literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Kesimpulan ini ditunjukkan dari hasil perhitungan. T hitung sebesar 4,431 lebih besar dari T tabel 2,01 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari grafik juga ditampilkan nilai berada di area penolakan HO. Hipotesis kedua, kesimpulannya adalah financial locus of control berpengaruh negatif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Kesimpulan ini ditujukan dari min T hitung sebesar min 2,029 lebih kecil dari min T tabel sebesar min 2,01 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05. Dari grafik juga ditampilkan nilainya berada di area penolakan H0. Hipotesis ketiga, financial self efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Kesimpulan ini ditujukan dari T hitung sebesar 7,098 lebih besar dari T tabel 2,01 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Dari grafik juga ditampilkan nilainya di area penolakan HO. Bagian terakhir dari tugas yang harus dikerjakan yaitu mengenai pembahasan. Pembahasan nanti ada dua aspek. Yang pertama aspek praktis logis, yang kedua aspek teoritis dan penelitian terdahulu. Pada aspek praktis dan logis dijelaskan bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari aspek praktis dan logis. Penjelasannya dibuat rinci untuk setiap hubungan, misalnya dengan format sebagai berikut. Karena ada 3 variabel bebas, maka nanti rinciannya ada 3. Masing-masing hubungan berdasarkan aspek praktis dan logis itu kemudian dibahas. Mungkin cukup satu paragraf. Berarti nanti ada 3 paragraf untuk penjelasan 3 variabel tersebut. Boleh misalnya ini diambilkan dari pengembangan hipotesis, kemudian dilakukan parafrase di sini. Kemudian untuk pembahasan aspek teoritis dan penelitian terdahulu juga sama, dijelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari aspek teori, kemudian dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penjelasannya juga dibuat rinci untuk setiap hubungan. Kalau ada 3 variabel bebas, maka dibuat rincian sebanyak 3, masing-masing kemudian dibahas, dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian kalian ini mendukung siapa atau menolak siapa. Baik, demikian untuk penjelasan materi tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, semoga sukses Anda mengerjakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.